bisa zat aktif, bisa eksipien. Loh kok bisa begitu, Pak? Kan produk ya, tergantung produknya. Ya, kalau kita menanam pisang, produknya pisang. Tapi kalau kita menggoreng pisang, produknya pisang goreng. Nah, kan gitu. Tapi dua-duanya harus dilakukan uji stabilitas. Ya, baik itu di bahan baku, yaitu produk. Ya, sediaan juga produk. Nah, sediaan itu produk hasil olahan dari ya bahan bahan baku ya. Terus kemudian sediaan bahan baku hasil olahan dari starting material sehingga jadi bahan baku dengan ini zat aktif dan eksipien. Nah, baik. Apa itu stabil, Mbak, Mas? Stabil itu apa? Silahkan. Apa itu stabil? Saya tunggu. Tetap atau tidak berubah-ubah, Pak? Oh iya. Kelihatannya tidak ada yang tidak berubah, Mas. Apalagi produk ya. Mas atau Mbak ya. Jadi nggak ada yang nggak berubah. Di dunia ini yang tidak berubah itu perubahan itu sendiri mungkin. Ya, itu kata orang filsafat. Mau dia berubah ya nggak berubah lagi gitu kan. Ya emang ya kalau kita orang beragama itu yang abadi itu ya hanya pemilik alam semesta ini kan gitu. Stabil itu apa? Oke, kalau misalnya kita punya roti, ya punya roti. Kok nggak bisa ditulis? Ya punya roti begini, dibungkus dengan suatu pembungkus. Ya, bila dikatakan masih stabil, atau bila dikatakan sudah tidak stabil. Nah, kapan dikatakan sudah tidak stabil? Nah, kalau roti dikatakan tidak stabil bila? Kapan? Halo. Ini ada yang nulis. Bok, Bok jangan nulis. Karena saya harus, karena kalau dalam kondisi saya share screen gini, kalau nggak dibuka, nggak ketahuan. Expired, Pak. Apabila terjadi perubahan bentuk fisik, sudah ada kontaminasi mikroba, oke. Adonannya kurang kalis, oh enggak, itu pas pembuatan. Ada cacat fisik, boleh. Ada penurunan kualitas pada roti, nggak jelas. Ya, penurunan kualitas betul, tapi nggak jelas. Ya kan? Bila yang satu, kira-kira warnanya ya, dari segi warna ya, boleh. Warnanya sudah berubah. Ya kok nggak bisa? Hah, dari segi warnanya, apa namanya? Teksturnya juga boleh. Tekstur, apalagi bau, rasa, adanya jamur, dan seterusnya. Oke, itu kita katakan tidak stabil. Nah, sekarang stabil versus tidak stabil. Ya, masih tetap di roti ini saya stabil versus tidak stabil. Di sini ada pemeriksaannya.
Di sini juga diperiksa lagi, ya. Nah, pemeriksaan ini, misalnya pemeriksaan A, ada nilainya, B ada nilainya, ini ada nilainya, atau ada targetnya, ada speknya, atau ada narasinya. Setelah diperiksa yang sama juga di sini ada. Nah, oke. Jadi misalnya tadi, warna, ya walaupun itu cukup kualitatif, ya. Kan ada warna yang masih stabil, warna masih stabil apa? Misalnya, warna itu harusnya orange, ya kekuningan. Dia kalau masih masih agak merah sedikit gitu, masih oke stabil. Tapi kalau sudah menjadi coklat misalnya gitu, ini sudah tidak stabil. Ya, itu misal. Artinya apa? Ada batas. Bukan hanya satu titik saja. Misalnya di tablet, kekerasan kewajiban saat kita membuat, ya, yang stabil ini kita membuat. Standar kita adalah 6 sampai 8. Makanya diperiksa di sini nanti. Masih 6 sampai 8 apa tidak? Kalau misalnya kurang dari 6 atau lebih dari 8, maka di luar range, maka itu sudah expired. Artinya tidak stabil. Gitu kan? Artinya itu tidak stabil. Nah, sekarang misalnya ada ini, apa namanya, karakter satu, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ini juga kan sama ya, periksa ada 7, 7 aspek atau 7 aspek kualitas yang diperiksa, ya. Ada 7 aspek kualitas yang diperiksa. Dari 7 itu berapa aspek yang, apa namanya, menjadi patokan kita sampai kita katakan produk itu tidak stabil? Atau harus 50% atau seluruhnya, bagaimana? Hmm, saya tutup videonya ya biar lebih lancar. Gimana? Kalau semua bagaimana, Pak? Semua. Oke, kalau semua. Kalau salah satu tidak memenuhi, masih dibilang bagus atau tidak bagus, Mbak? Tidak stabil, Tidak stabil, artinya masih bisa diterima atau tidak diterima? tidak diterima, Berarti kan tidak semua. Ya, satu saja tidak bagus, itu sudah dikatakan tidak stabil ya. Ya, misalnya roti tadi. Satu saja. Oh, tiba-tiba warnanya sudah hitam gitu, padahal dia tidak hitam. Ya itu kan nggak mau orang, itu sudah expired. Apalagi tadinya nggak ada jamur jadi ada jamur, nggak mau udah expired. Jadi untuk mengatakan dia stabil, oh tidak stabil ya, itu mengatakan dia tidak stabil, ya walaupun tadi yang kita periksa itemnya ada sekian banyak, tapi satu saja ya tidak memenuhi, artinya dia sudah tidak bisa diterima produk itu. Dari segi stabilitas maka dia sudah menjadi tidak stabil. Ada pertanyaan? Nah, ini boleh nulis. Harus memenuhi semua aspek. Iya. Kalau kita bisa mengatakan dia masih stabil, maka keseluruhan aspeknya masih bagus.
Satu saja sudah tidak bagus, maka sudah tidak stabil. Oke, ada lagi? Jika salah satu kriteria saja tidak memenuhi, apakah ada kondisi tertentu di mana kesalahan minor masih dapat bukan kesalahan ya, kerusakan mungkin yang dimaksud ya. Ya, kalau dia masih itu Mbak, dalam batas toleransi masih bisa itu dipenuhi. Makanya saya bilang tadi range. Ya kayak warna. Oke, warna kan nggak mesti harus plek sama seperti warna awal. Tapi dalam batas yang masih ditoleransi, nah itu dideklar bahwa sampai sejauh ini, oke itu masih bagus. Ya, kalau sudah di luar batas, makanya tadi ada batas. Kalau tadi kekerasan saya bilang 6 sampai 8. Kalau di bawah 6, no. Karena sudah ada ring sendiri. Ya. Hmm, jika salah satu kriteria saya tidak memenuhi, apakah tetap akan ada kemungkinan produknya tidak stabil? Ya jelas. Contoh gampangnya, tadi jamuran, roti jamuran, padahal cuma satu parameter kan main jamur toh, nanti dibersihkan. Enggak, itu ada indikasi bahwa sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Artinya sudah tidak stabil. Nah, ya kemudian tadi ring, ya betul ada ring. Karena tidak bisa nilai mutlak. Nah, dalam kita mengukur saja itu nggak mungkin dapat angka fix gitu pasti. Mesti ada plus minusnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup? Yep. Dihapus dulu. Nah, ini kan kalau kita membuat sediaan ya, ada yang namanya zat aktif. Ya. Jadi ada yang namanya zat aktif, ada eksipien. Kemudian ada proses pembuatannya sendiri. Kemudian ini menghasilkan produk ruahan, kemudian kita pilih pengemas dan kita kemas. Karena ini prosesnya, maka kita bisa mengatakan bahwa kualitas atau stabilitas produk ditentukan oleh keempat hal ini. Manufaktur otomotif menjadi proses di sini bisa ada mesin, ya, metode dan seterusnya. Oke. Jadi ditentukan oleh ya eksipien, zat aktifnya sendiri, iya. Karena zat aktif juga nggak semuanya stabil kok. Ada yang kurang stabil. Ya, prosesnya pakai panas nggak pakai panas, pakai digerus tidak pakai digerus, ya harus dilarutkan tidak dilarutkan, itu semua akan mempengaruhi. Ya packaging, ya itu macam-macam. Misalnya ya, Anda goreng keripik singkong saja, ya keripik singkong, kemudian jadi keripik. Nah ini Anda kemas dengan plastik. Dengan plastik. Nah, plastik yang Anda gunakan, plastik apa?
plastik biasa itu, yang berwarna bening ya. Bening itu, kemudian dimasukkan keripik ke dalamnya ini, kemudian Anda seal, tutup rapat, lem. Nah, sementara yang satu lagi Anda gunakan plastik yang ini juga ada singkongnya begitu, tapi bahannya beda. Tidak plastik bening biasa ini, tapi plastik yang dilaminasi. Dilaminasi. Artinya plastik tapi bagian dalamnya ada alufoil. Seperti apa namanya? Produk-produk apa namanya? Keripik-keripik atau ciki-ciki atau yang sebangsanya gitu ya, yang dijual. Itu kan terbuat dari plastik. Ada apa namanya? Dilapisi dengan alufoil. Kemudian juga dibuat menggelembung ya, di mana gas oksigennya dikeluarin diganti dengan hidrogen, nitrogen ya, nitrogen. Ya itu pasti akan berbeda. Di mana yang bening tadi ini ya dia pasti akan cepat melempem itu. Kenapa? Karena plastiknya tadi itu tidak impermeable, tapi permeable terhadap dan lembab. Sementara yang dengan alufoil ya dia tahan terhadap penetrasi uap atau lembab. Ya, kelembaban air akibatnya apa? Dia masa bertahannya ya itu menjadi lebih lama. Oke. Jadi sekali lagi proses itu apakah itu dari zat aktif, eksipien, ya ini manufacturing proses dan juga packaging ini yang dipilih akan menentukan expedite dari sebuah produk. Cepat atau lambatnya produk itu expired. Nah, ini kan fungsi dari obat, fungsi dari eksipien, dari manufacturing, fungsi designer. Nah, ini harus bisa kita mengerti dengan komprehensif. Ya, misal kita tahu bahan obatnya itu tidak tahan terhadap terjadinya fotolisis. Ya, fotolisis yang akan menyebabkan photodegradation. Nah, ini apa maksudnya fotolisis? Degradasi oleh apa? Cahaya, Bapak. Oleh cahaya. Maka kalau itu bisa kita mengerti, maka kalau dia kita buat dalam bentuk sirup yang harus dimasukkan ke dalam botol, maka kita akan menggunakan botol yang berwarna, biasanya warna coklat gitu ya. Coklat atau amber ya, amber ya, warna coklat. Kenapa? Karena dengan berwarna coklat ini tidak transparan, maka sinar matahari ya yang mengenai itu sebagian sudah ditolak. Ya, sehingga apa? Produknya menjadi lebih stabil. Sama juga seperti plastik tadi. Yang namanya kerupuk tadi produk kita, ini dia kalau kena uap atau lembab ya di udara terbuka, maka jadi melempem. Nah, karena kita tahu, maka kita wrap dia. Tapi kalau plastik biasa ternyata juga enggak cukup mencegah ya, uap atau masuk. Ya, akhirnya kita harus siapkan dia berlaminasi atau di laminating gitu ya. Nah, alufoil selain itu juga udara, karena itu kan isinya nggak persis penuh semuanya, maka udaranya diganti dengan apa namanya nitrogen, ya sehingga serbuknya samping lebih awet, ya tidak menyerap lembab, tapi juga dengan kantong tidak menyebabkan kerupuk di dalamnya hancur.
Oke, baik. Oke, sampai ini ada pertanyaan silahkan. Silahkan chat kalau mau. Oke. Jika salah satu jelas, oke. Baik. Bentuk sediaan itu beragam. Paling enggak kalau saya bagi, ya kalau kita bicara tentang stabilitas ini, saya bisa membagi menjadi ya bentuk yang steril, yang non steril. Di samping nanti berdasarkan apa namanya berdasarkan bentuk sediaan yang lain, saya bisa membagi menjadi bentuk sediaan padat, semi padat, cair. Ya, itu cara pembagian saja. Oke, tapi paling tidak dengan stabilitas, saya bisa membagi menjadi bentuk yang steril dan non steril. Ya, yang steril juga bisa bentuknya macam-macam. Ya, sama seperti misalnya yang steril itu kan ada bentuk semi padat juga ada untuk salep mata. Tidak harus bentuknya cair. Begitu juga yang non steril. Bentuk sediaan juga bisa bermacam-macam atau beragam. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua jenis sediaan perlu dilakukan uji stabilitas? Ya, jawabannya apa? Apakah semuanya? Kalau iya, kenapa? Kalau Seharusnya iya, Pak. Karena itu kan buat menjamin produk yang dibeli customer itu masih bermutu gitu. Tidak ada degradasi yang terjadi. oke, baik, sepakat ya. Berarti semua tidak peduli, tidak steril dan steril. Nah, kenapa? Mengapa? Tadi. Kenapa? Karena nantinya dalam proses penyimpanan itu akan ada mungkin mengalami penurunan kualitas seperti itu, Bapak. Ya, penurunan kualitas yang kita harus menentukan kapan batas waktu obat itu masih layak. Ya, jadi seperti roti tadi. Nah, saya bikin roti, produsen roti. Kemudian saya harus menetapkan, ini roti saya masih layak dimakan sampai tanggal berapa, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau pada roti tadi kan jelas, orang lain bisa melihat. Loh, kalau obat, tahu dari mana kalau nggak diberitahu? Nah, ada yang kita kenal dengan ED. ED itu apa? Expired date, Bapak. Expired date. Apa itu expired date? Tanggal dia tidak bisa digunakan kembali. Mungkin karena itunya dia sudah menurun, kasetnya dia. Nah, maksudnya kalau misalnya ED-nya bulan 12, tanggal 12, 2026. Apa maksudnya? Itu sebenarnya tanggal untuk kan menjamin kualitas juga ya Bapak, keamanan dan juga efikasi dari obat itu. Jadi kalau misalnya obat melewati tanggal tersebut, ada kemungkinan penurunan potensi dari obat yang digunakan, gitu Pak.
Loh, tadi tanggal 12 bulan 12 2026 artinya apa? Oh, itu dia masih bisa dipakai sampai tanggal tersebut, Bapak. Sampai tanggal 12 Desember 2026. Oke, baik. Masih bisa dipakai sampai Desember 2026 pada tanggal itu ya. Tanggal 12 itu. Oke, Bapak. Betul. Sebenarnya bukan masih bisa dipakai atau masih bagus bahwa sampai tanggal itu ya apa namanya aspek mutu Masih ya baik di ya, Pak? produk Oke. ya itu masih terpenuhi ya karena tidak hanya ya nanti ada beberapa kan mutu dia fisika, kimia, mikrobiologi ya keberkhasiatannya dan sebagainya. Oke, baik. Nah, jadi stability atau stabilitas itu sangat penting. Ya. Dan ini terkait dengan ya sifat fisika, kimia, biopabilitas dan prosesabilitas. Dan dia kompleks. Kenapa kita bilang kompleks? Karena ini melibatkan bahan kimia. Ya, melibatkan senyawa kimia yang dia tanpa ada pengaruh dari luar pun ya masih punya kemungkinan banyak untuk saling berinteraksi. Nah, salah satu interaksinya adalah interaksi yang bisa menyebabkan reaksi penurunan ya kualitas. Oke. Nah, ini importance of stability. Yang pertama extensive chemical regulation and substance apa namanya ini substantial loss of potensi ya. Kemudian degradation product may result in adverse ya event or be unsafe. Saya kira jelas tadi bahwa akibat dari degradasi itu ya yang pertama menjadi tidak aman ya yang penting keamanan dulu ya menjadi tidak aman ya ini tidak aman atau malah bisa menjadi toksik ya yang kedua khasiatnya menurun atau terjadi penurunan potensinya. Oke. Dan ini ya juga disebabkan oleh bukan hanya masalah zat aktifnya. Jadi seolah-olah di sini toksik dan khasiat menurun itu melulu terkait dengan zat aktif. Ya kadar zat aktif dalam sediaan. Misalnya, kalau zat aktifnya banyak rusak, maka menjadi tidak baik ya, tidak bisa menyembuhkan. Ya, itu salah satu, tapi sungguhnya juga dipengaruhi oleh yang lainnya. Ya, misalnya begini. Ada obat ya. Misalnya apa? Asetosal. Nah, asetosal kalau terdegradasi menjadi apa dan apa? Asetosal kalau rusak menjadi apa dan apa?
Halo? Izin menjawab, Pak. Ya? Asam salisilat dan asam asetat. Asam salisilat dan asam cuka, asam asetat. Oke. Nah, jadi kalau ini sudah menurun potensinya, ya, karena dia berubah menjadi ini, maka efikasi yang kita inginkan sudah tidak tercapai. Nah, tapi bagaimana kaitannya dengan keamanan? Ya, otomatis semakin banyak zat yang terdegradasi, ya, itu semakin tidak aman. Nah, tapi lain sisi juga, misalnya perubahan kekerasan menjadi lebih keras, waktu hancur menjadi sangat kerang, ya. Jadi tablet yang tambah keras, waktu hancurnya menurun, yang akan menyebabkan disolusi menurun. Nah, disolusi menurun ini akan menyebabkan ketidakberkhasiatan atau khasiatnya berkurang. Nah, jadi bukan hanya secara kimia saja, secara fisik juga iya. Lah tadi kita jelaskan mikrobiologi. Adanya cemaran. Nah, kalau kemudian dimakan menyebabkan tidak aman. Oke. Ada yang bertanya dulu, silahkan. Sebelum ke slide yang hampir-hampir terakhir ini. Ada pertanyaan, silahkan. Dia tidak statis tapi berubah oleh lingkungan, Pak. Maksudnya, oh bukan itu ya. Belum ada. Oke. Baik. Ya, jadi degradasi yang apa namanya ekstensif atau yang banyak itu ya, itu akan menyebabkan kehilangan potensi ya. Jawabnya kehilangan potensi. Terus kemudian yang kedua juga menyebabkan adverse event or be unsafe. Ya, kemudian instability juga dapat menyebabkan unnecessary change in performance dan substantial change in physical appearance of the dosage form. Ya, yang bisa menyebabkan kegagalan dari produk. Nah, jadi sekali lagi akibat dari ketidakstabilan itu implikasinya sangat besar. Oke. Dan itu menjadi tanggung jawab dari pabrik. Sekali lagi, pemerintah hanya membuat regulasi, kemudian diminta untuk produsen menjalankan itu, kemudian akan diberi apa namanya, kalau sudah terpenuhi semuanya, ya baru bisa dapat izin edar. Oke, kalau tadi saya menjelaskan bahwa ya ini ada obat, ini ada ekspien, jadi yang dipengaruhi pada stabilitas suatu produk ada obat, ada ekspiennya, ada formulasinya, dan juga ada lingkungannya. Ya masing-masing kalau kita uraikan itu menjadi banyak sekali. Misalnya obat itu mulai dari struktur kimianya. Ya, terus kemudian ya struktur kimianya itu kan akan menentukan seberapa apa namanya stabil, seberapa tidak stabilnya senyawa tersebut. Kemudian impurity
Ini kaitannya adanya pengotor-pengotor. Pengotor itu bisa berasal dari luar, tapi juga bisa karena bawaan. Kemudian physical form, bentuk fisiknya. Ada yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya amorf. Nah, kalau kristal pasti lebih stabil, tapi ada kekurangan yang lain juga. Ya, kalau amorf, kristalnya tinggi, kalau kristal larutannya relatif rendah, tapi dia stabil. Monster contents, kayak tadi, ya, misalnya asetosal. Coba, asetosal ini stabilitasnya dipengaruhi oleh apa? Oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Stabilitasnya asetosal? Suhu dan kelembapan. Kelembaban dan juga suhu ya. Ya, dia dengan ada lembab dan dipicu oleh suhu juga menyebabkan degradasi. Oke, baik. Nah, kemudian ukuran partikel, surface area, morfologi juga ya. Kemudian formulasi. Ya, paling tidak misalnya bagaimana proses yang kita berikan. Kalau tadi prosesnya satu jelas lebih stabil dibandingkan dengan dua proses. Prosesnya yang kondisi diproses di suhu kamar dengan cara dipanas atau dengan cara dipanaskan juga itu kan menentukan. Secara umum, ya peningkatan panas atau pemberian panas akan menyebabkan peningkatan penurunan stabilitas. Artinya stabilitas menjadi menurun atau kurang stabil. Kemudian pemberian yang satu step dengan yang lebih banyak stepnya itu juga akan mempengaruhi stabilitas. Ya. Jadi langkah yang pendek itu pasti lebih stabil dibandingkan langkah yang dilakukan bermacam-macam. Misalnya sudah diaduk, sambil diaduk, dipanasin, nggak cukup diaduk begitu, tapi nanti juga dimiling, ya, dicampur tapi tekan atau dihancurkan, ya, kurang partikelnya sehingga menjadi lebih kecil. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian faktor environment. Nah, ini ada temperatur, humidity, packaging, ya, cahaya dan oksigen. Itu semuanya akan mempengaruhi. Sehingga nanti pada pada yang berikutnya nanti kita akan bicarakan bagaimana bahwa suhu dan kelembaban itu harus diatur pada saat kita melakukan uji, ya, sebagai bagian dari protokol uji stabilitas. Ini sudah ditentukan. Kalau zona waktunya atau zona wilayahnya, ya, wilayahnya di zona 1 maka suhunya harus bisa sekian, ya. Kalau di yang lainnya juga gitu. Kemudian di sini juga ada packaging juga. Kalau sinar kan jelas. Oksigen, oksidasi. RH tadi sudah. Temperatur ya. Kok di sini ada sinar juga? Ya. Sinar. Oh, sinar packaging ya tadi. Ada packaging juga. Jadi kalau tadi temperatur, RH, cahaya, oksigen itu oke, bisa. Tapi kenapa kok packaging?
Ya, kenapa kok packaging itu juga bisa mempengaruhi stabilitas? Ada yang paham? Kenapa kok packaging juga bisa mempengaruhi stabilitas? Umumnya kalau di-pack jadi lebih stabil. Ya, gitu. Bisa nggak di-pack tapi kemudian menjadi tidak bisa menjaga stabilitasnya? Nah, ini packaging. Nanti kan di awal juga ada ini. Tadi saya jelaskan. Nah, ini kan packaging. Namanya container closure system. Ya, ini akan mempengaruhi stabilitas. Umumnya dia akan meningkatkan stabilitas, artinya menjadi lebih stabil. Pertanyaan saya, bisa nggak menurunkan? Gimana? Bisa, Bapak. Bisa? Oke, kalau bisa, bagaimana logikanya? Mungkin bisa ada semacam interaksi antara obatnya dengan kemasannya, atau mungkin juga kemasannya mungkin ada kayak kebocoran sehingga faktor-faktor lain seperti kelembapan tadi juga bisa masuk dan merusak produknya. Ya, interaksinya misalnya gimana? Yang satunya gimana tadi? Mungkin bisa aja zat kimia yang dari plastik membungkusnya itu eh, pindah ke obatnya, Pak, mungkin. Terutama mungkin yang sediaan cair atau steril gitu. Iya, jadi ada beberapa ya yang kemungkinannya ya. Kemungkinan pertama apa tadi? Adanya Ada interaksi interaksi. obat gitu. Interaksi obat dengan Kemasannya. kemasan. Oke. Yang kedua, Yang kedua mungkin dari kemasannya sendiri itu ada kerusakan atau tidak. Kalau misalnya ada kerusakan, misal kebocoran, nanti bisa aja uap air yang humidity tadi bisa masuk ke pori-pori kemasannya kan, Pak. Jadi bisa berinteraksi dengan tidak harus obatnya. kebocoran ya. Jadi Ya, tergantung juga jadi jenis atau material pengemasnya sendiri ya. iya, Pak. Jadi di sini lebih kepada kesalahan pemilihan Pemilihan bahannya ya, Pak. pengemas. Gitu. Ya, bahan kemasnya. Nah, nanti di dalam farmasi itu pengemas misalnya kalau untuk obat tetes mata, kalau botol apa? Oh, tipenya adalah polyethylene tipe G. Selain itu nggak boleh. Begitu juga kalau untuk botol minum apa? Untuk botol sampo apa? Ya, terus yang ketiga apa? Mungkin cahaya juga Pak mempengaruhi kalau misalkan ada packaging yang tembus cahaya terus ternyata yang di dalamnya itu dia tidak bisa kena cahaya itu bisa mempengaruhi. Ya, oke. Juga kesalahan tadi ya. Kesalahan pemilihan ya. Bisa dari material, bisa dari sifat yang seharusnya terlindungi tidak terlindungi. Yang lainnya apa? Ada interaksi tadi udah. Apa lagi yang lain kira-kira?
Bayang? Kemungkinan juga ya pengemas itu melepaskan ya partikelnya ke dalam produk. Ya, kalau melepaskan nggak boleh. Contohnya ya, ini pasti ada woro-woro. Ini contoh-contoh aja yang paling ekstrim ya. Bentar lagi ada Idul Kurban, ada namanya daging kurban. Itu nggak boleh dikemas atau dimasukkan ke dalam plastik kresek berwarna. Nah, itu udah himbauan udah. Itu contoh saja yang paling gampang. Kemudian yang berikutnya juga bisa. Ya, apa? Yang berikutnya. Tadi melepaskan. Oke. Mengabsorpsi. Beberapa plastik itu bisa mengabsorpsi. Terutama sekali kalau dia mengabsorpsi pengawet. Terutama sekali pengawet. Pengawet itu kan kecil atau antioksidan. Nah, kalau dia diabsorpsi, ya, nah, artinya produk kita sudah tidak awetkan lagi. Atau juga bisa apa? Mengabsorpsi zat aktifnya sehingga kadarnya juga sudah menurun. Jadi tidak selamanya kemudian produk itu apa namanya bisa menjaga produk. Tapi kalau salah memilih, ya tidak sesuai, ya dengan produk yang kita kemas, dengan sifat produk yang kita kemas, dengan zat-zat yang ada di dalam situ itu akan berbeda. Makanya nanti untuk botol sampo itu harus material seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau pengemas yang paling resisten sih sampai selama ini adalah botol, ya botol kaca, botol kaca yang tipe 1 itu sangat resisten. Ya, jadi kalau kita punya produk yang cair gitu ya, botol kaca tipe 1 apalagi itu tapi mahal ya. Nah, itu yang paling stabil. Oke, baik. Nah, saya kira itu untuk kuliah perdana ya sesuai dengan di kelas yang lain juga begitu. Besok ya ini terkait nyambung ya complexity of dosage form sampai ke ini nanti. Sampai ke zona ini ya. Stability testing, tapi nanti yang saya jelaskan baru 2 yang terakhir karena 2 yang di atas itu setelah ujian tengah semester atau bagian akhir. Sekali lagi ya, untuk dari saya itu 2 kali pertama dulu, di SAP-nya sudah saya perlihatkan kan. Nanti bisa di-upload ya, segera akan di-upload. Akan segera di-upload. Udah siapkan sih, cuma saya mau upload nanti biar Bu Nindya saja. Tak mintain tolong Bu Nindya untuk mengupload materi hari ini dan besok karena itu jadi 1 slide itu. Nah, ini jadi kuliah saya 2 ini ya. Pengantar hari ini tadi, kemudian ini yang berikutnya, terus gantian Bu Nindya, Pak Karim, terus Bu Sekar, dan terakhir saya. Jadi ujian dari saya sekali lagi di bagian akhir nanti. Oke, baik. Di situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Ini ada yang ngantri yang lain, kelas lain kurang 5